Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Azara, NIM 41221402. Di sini saya akan menjawab kuis dari Bapak Hadi selaku dosen teknologi budidaya tanaman unggulan. Yang pertama yaitu, mengapa buah naga termasuk tanaman unggulan di Banyuwangi? Jawabannya adalah, buah naga menjadi salah satu tanaman unggulan di Kabupaten Banyuwangi karena berbagai faktor yang saling mendukung, baik dari segi agroklimat, potensi lahan, hingga dukungan pemerintah dan akses pasar. Secara geografis, Banyuwangi berada di wilayah yang memiliki iklim tropis kering dengan paparan sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahunnya. Kondisi ini sangat sesuai dengan kebutuhan fisiologis tanaman buah naga yang memang memerlukan intensitas cahaya tinggi untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal. Selain itu, tanah di wilayah ini, khususnya di daerah-daerah yang bertekstur ringan seperti pasir dan lempung berpasir, sangat baik untuk pertumbuhan akar buah naga karena memiliki drainase yang baik dan tidak mudah tergenang oleh air. Kemudian, keunggulan Banyuwangi tidak hanya pada faktor lingkungan saja, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas hortikultura yang bernilai tinggi. Pemerintah setempat telah menjadikan buah naga sebagai komoditas unggulan melalui berbagai program pembinaan seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis kepada petani, serta bantuan pemasaran baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Selain itu, letak geografis Banyuwangi yang strategis, dekat dengan pelabuhan Ketapang dan akses transportasi menuju pelabuhan ekspor menjadikan pengiriman hasil panen buah naga ke luar daerah dan luar negeri menjadi lebih efisien. Permintaan pasar yang tinggi terhadap buah naga baik karena nilai gizi maupun daya tarik bentuk dan warna buahnya turut menjadikan komoditas ini sangat menjanjikan secara ekonomi. Semua faktor ini menjadikan buah naga sebagai tanaman yang tidak hanya cocok dibudidayakan di Banyuwangi, tetapi juga memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah. Kemudian yang kedua yaitu, mengapa buah naga harus dilampaui pada luar musim? Dalam budidaya buah naga, salah satu tantangan utama adalah mempertahankan produktivitas tanaman di luar musim alami. Buah naga adalah tanaman yang sensitif terhadap perubahan panjang hari dan malam karena ia termasuk tanaman berfotoperiode pendek, yang artinya proses pembungaan dan pembuahan tanaman ini sangat bergantung pada lamanya durasi malam hari. Di musim-musim tertentu, terutama ketika curah hujan meningkat dan hari menjadi lebih pendek, tanaman buah naga cenderung tidak berbunga karena tidak mendapatkan sinyal lingkungan yang tepat untuk memulai fase generatif. Hal ini tentu akan berdampak pada berkurangnya hasil panen dan pendapatan petani. Untuk mengatasi hal tersebut, para petani menerapkan teknologi sederhana namun efektif, yaitu memberikan penyinaran tambahan pada malam hari dengan menggunakan lampu. Proses ini biasanya disebut dengan pelampuan. Dengan memberikan cahaya tambahan selama 4 hingga 6 jam setiap malam, biasanya mulai dari pukul 6 hingga 11 malam. Tanaman akan merespon seolah-olah siang hari lebih panjang. Hal ini akan merangsang tanaman untuk tetap berbunga dan berbuah meskipun sedang berada di luar musim produktif. Jenis lampu yang digunakan biasanya lampu pijar atau lampu LED berdaya rendah yang hemat energi namun cukup terang. Teknik ini memungkinkan petani untuk memperpanjang masa panen dan memproduksi buah secara terus-menerus sepanjang tahunnya. Dengan demikian, ketersediaan buah naga di pasaran tetap terjaga dan harga jual juga cenderung lebih tinggi di luar musim karena pasokan berkurang. Teknik pelampauan ini menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pertanian modern yang mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha tani buah naga. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, penjelasan dari gambar tersebut yaitu gambar diagram garis balik utara GBU dan garis balik selatan GPS menunjukkan gerak tahunan matahari yang mempengaruhi durasi siang dan malam serta musim. Hal ini berkaitan erat dengan budidaya buah naga yang sangat peka terhadap fotoperiode. Sebagai tanaman hari pendek, buah naga memerlukan setidaknya 12 jam periode gelap untuk merangsang pembuahan. Oleh karena itu, perubahan posisi matahari sepanjang tahun turut mempengaruhi proses tumbuhan dan berbunga. Musim yang berbentuk akibat pergerakan matahari juga berdampak pada suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang penting bagi pertumbuhan buah naga. Di Indonesia, musim kemarau menjadi periode paling produktif untuk buah naga, dengan puncak panen umumnya terjadi antara Oktober hingga Maret.
Untuk memperpanjang masa panen atau memproduksi buah di luar musim, petani sering menggunakan pencahayaan tambahan di malam hari agar tanaman tetap aktif secara vegetatif. Selain itu, pencahayaan dihentikan untuk memberikan waktu gelap yang cukup, sehingga pembungaan dapat terjadi dengan memahami pola gerak matahari ini. Petani dapat mengatur waktu pembuangan dan panen, serta menjaga kualitas buah seperti ukuran dan kadar gula. Pengetahuan ini membantu meningkatkan efisiensi dan kesinambungan produksi buah naga sepanjang tahunnya. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan keunggulan dan kelemahan penggunaan bahan tanam buah naga yang muda atau yang tua. Jawabannya adalah dalam praktik budidaya buah naga, pemilihan bahan tanam merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Bahan tanam buah naga biasanya berupa stek batang yang diambil dari tanaman induk yang sehat dan produktif. Stek ini biasanya berasal dari cabang yang masih muda maupun cabang yang sudah tua, dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Penggunaan bahan tanam muda yaitu stek batang yang berusia relatif muda dan berukuran sekitar 20 hingga 30 cm, memiliki keunggulan dalam hal kecepatan adaptasi dan pertumbuhan awal. Tanaman muda cenderung lebih cepat menumbuhkan akar baru karena jaringan tanamannya masih aktif secara fisiologi. Selain itu, bahan tanam muda lebih murah dan mudah diperoleh dalam jumlah banyak, sehingga cocok bagi petani pemula atau yang memiliki modal terbatas. Namun, kelemahan dari bahan tanam muda adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulai berbuah. Tanaman muda harus melalui fase yang vegetatif terlebih dahulu untuk membentuk struktur tanaman yang kuat sebelum dapat berproduksi. Selain itu, karena masih muda, tanaman ini juga lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit serta tekanan lingkungan seperti kekeringan atau kelembapan tinggi. Sementara itu, penggunaan bahan tanam tua yang berasal dari cabang berukuran besar dan keras, biasanya lebih dari 60 cm, menawarkan keunggulan utama dalam hal percepatan waktu panen, karena sudah berada pada fase yang lebih dewasa. Tanaman dari stek tua memiliki potensi untuk berbunga dan berbuah lebih cepat. Jaringan batangnya juga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang ideal dan memiliki cadangan energi yang cukup besar mendukung pertumbuhan awal. Akan tetapi, kelemahan dari bahan tanam tua adalah biaya yang lebih tinggi baik dari segi harga per batang maupun perlakuan saat penanaman. Tanaman tua lebih rentan mengalami stres transplantasi dan jika tidak dirawat dengan baik bisa gagal tumbuh. Pemotongan cabang tua juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena beresiko merusak tanaman induk yang masih produktif. Oleh karena itu, pemilihan bahan tanam juga harus sesuai dengan tujuan budidaya, kapasitas produksi, dan kemampuan teknis petani agar hasil yang diperoleh bisa optimal. Mungkin itu sekian dari video ini. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.